Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pemberita firman dan pelayan liturgis menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara untuk beribadah di GPIB Jemaat Benowo. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di sini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Persekutuan Kaum Bapak PKB GPIB dan hari ulang tahun ke-70 Gerakan Pemuda GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Jeffrey Wanto Daminto SSI Theo. Kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita memuji Tuhan dari GB 6, bernyanyilah orang percaya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas yang membimbing kita dalam ibadah minggu pagi ini terambil dari Yosua pasalnya yang pertama, ayat 5 sampai yang ke-6. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Indonesia.
dan dari debu, tetap memegang janji-Mu teguh. Berlimpah terus, ya Khalik pembela dan kawan kudus. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memuji-muji nama-Mu sekarang sampai Engkau. Engkau tinggi dan agung mengatasi segalanya. Semua yang bernafas memuji dan sujud menyembah-Mu. Kami bersyukur karena kasih setia dan rahmat-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengampuni dan membaharui kami yang tulus mengaku kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah usia bina layak ke-39 tahun bagi Persekutuan Kaum Bapa dan ke-70 tahun bagi Gerakan Pemuda. Engkau telah memperlengkapi kami semua dengan karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kami tidak kekurangan suatu karunia pun untuk kami kembangkan menghadapi dampak dan pandemi COVID-19. Kami tiang gereja tetap tangguh dan rendah hati menjalankan fungsi sebagai pekerja, pengayom, dan pembawa sukacita serta damai sejahtera dalam keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Penuhilah kami semua yang beribadah dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk tetap menunjukkan citra diri sebagai orang-orang pilihan, jemaat Allah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan selalu berseru kepada nama Tuhan di tengah-tengah situasi apapun dan bagaimanapun. Ajarlah kami untuk terus mengembangkan karunia-karunia-Mu sambil menanti peneguhan dan penggenapan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan bagai virus hujan turun menyinari tanah dan tumbuhan. Sambut hai jiwa, sabda Tuhan Dia setia,
Seksian pujian dari Pelekat PKB. Judulnya apa? Terang dalam hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan, ya. Ekspresinya Pak Ivan sama Pak Agam dari minggu lalu sama saja. Lagu sukacita, lagu ini wajahnya tetap dalam pergumulan. Iya, Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus,
Saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur atas perkenanan Tuhan bagi kami, sehingga kami anak-anakmu boleh datang beribadah, baik kami yang di gereja maupun yang ada di rumah-rumah. Kami mohon oleh Roh-Mu yang kudus di dalamnya, kami belajar firman Tuhan yang menguatkan meneguhkan kami, bahwa di dalam Tuhan ada keajaiban yang luar biasa. Ada hal-hal indah yang baru yang tidak kami pahami tapi terjadi. Dan di dalam Tuhan ada perubahan-perubahan yang besar yang nyata dalam kehidupan kami, yang mau menyatakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus Gembala yang baik, berfirman atas kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita siapkan bacaan kita dari Yosua pasalnya yang ketiga. Yosua pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Yosua pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kalau kita sudah menemukan bahan bacaan kita, saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalangi seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh
orang Kanaan, orang Het, orang Ewi, orang Peris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu pun berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Satan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan, Iya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kita masih berproses dalam ibadah daring, dalam jaringan, baik yang di gereja. Kalau saat ini kita ada kegiatan ibadah perayaan HUT PKB ke-39 dan HUT GP ke-70 tahun, dan juga ada perkenalan PHM yang baru periode 2020-2022. Makanya ada yang di gereja dan juga Bapak Ibu tetap beribadah di rumah-rumah. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, satu kali kelompok tani kami di pedalaman mendapat undangan. Undangannya berisi supaya pengurus hadir untuk mengikuti pembinaan dan sekaligus presentasi kelompok usaha tani kami yang ada di pedalaman. Lalu ketika dapat surat undangan itu senang sekali kami. Saya senang, mereka akan dapat suatu pengalaman yang baru. Lalu kemudian mereka yang juga pengurus senang sekali. Kenapa? Karena pertama kali mau ke Jakarta dan ke Bogor. Ya. Lalu mereka mempersiapkan. Dia bilang begini, Pak Pendeta, apa saja yang kita perlu persiapan? Ya, yang jelas saya bilang materi. Saya bilang materi yang mau kita presentasikan, lalu kemudian yang kita siapkan juga kesehatan kita, ya. Jadi Bapak Ibu mereka persiapkan diri, tepat tanggalnya kami harus berangkat, ya. Mereka sampai nggak tidur itu, ya. Kenapa? Karena baru pertama kali mau pergi ke Jakarta, naik pesawat lagi, ya. Mereka tidak pernah naik pesawat. Lalu kemudian Bapak Ibu kami pergi.
Saya pikir mereka bawa 1 tas. Ternyata 1 orang bawa 2 tas, padahal kami hanya pergi 5 hari, ya. 2 tas yang cukup besar. Saya tanya, kenapa bawa tas besar? Banyak. Iya Pak, takut nanti kita kurang pakaian. Saya bilang kita cukup hari segini selesai. Oh ya sudah. Akhirnya dia kurangin tasnya, bawaannya, dan kami pergi. Di sepanjang jalan mereka tanya kepada saya, Pak Pendeta, di sana bagaimana ya? Pasti indah ya Pak, pasti begini, pasti pokoknya banyak pertanyaan yang disampaikan. Saya bilang tenang saja, kita pergi, kita jalan. Sampai di Ketapang Bapak Ibu kami harus naik pesawat menuju ke Pontianak. Dari Pontianak kami menuju ke Jakarta. Ketika naik di pesawat mereka senang sekali. Mereka duduk, mereka, aduh Pak Pendeta puji Tuhan kita bisa naik pesawat. Iya. Sampai kami di Jakarta Bapak Ibu, dijemput sama gereja pendukung kami. Lalu kami dibawa ke hotel. Sampai di hotel mereka terkejut ketika kami turun hotel, masuk ke pintu. Bapak Ibu, kalau kita biasa masuk ke mall atau hotel ada pintu yang dia otomatis terbuka sendiri karena inframerah, kita jalan dia terbuka sendiri. Jadi mereka jalan di depan, ketika infra itu kena ke mereka, kebuka, mereka langsung bukan jalan, mereka mundur. Mereka bilang, dia bilang gitu, dia kaget. Tidak ada yang jaga, mereka mundur karena pintu terbuka sendiri. Saya bilang sudah tenang, kita masuk aja, masuk. Lalu kemudian kami sampai di situ mau naik lift, Bapak Ibu. Ya, ketika naik lift saya suruh, ayo masuk, Pak Pendeta duluan, Pak Pendeta duluan. Iya, saya naik masuk ke dalam. Lalu kemudian mereka ikut. Saya mulai tekan. Lantai 2 kebuka. Pak ini tempat kita. Iya, cepat ya Pak. Iya. Saya bilang, ini apa namanya Pak? Lift, saya bilang. Lalu kemudian kami keluar. Masuk di kamar, dia kaget lihat kamar. Mohon maaf Bapak Ibu, jangankan rumah mereka. Pastori saja kami di sana sangat terbatas. Saya kadang tidur di bawah, ya. Tempat tidur kayu yang kalau saya tidur juga masuk juga begitu. Jadi kalau saya biasa tidur terus masuk ke dalam itu sudah biasa, ya. Karena apa? Karena memang dulu sudah pernah mengalami itu. Jangankan di pedalaman, di Geria Bina saja nih, mudah-mudahan orang Geria Bina dengar. Geria Bina saja di Lawang, saya tidur jam 2 malam ambruk itu tempat tidur. Ya. Nah, lalu kemudian ya mereka lihat luar biasa, mereka tidur, mereka loncat-loncat Bapak Ibu. Hal yang baru buat mereka. Lalu kemudian kami masuk, nikmati suasana. Mau mandi, mana lihat. Saya kaget sekali hari itu. Ya, saya bilang, luar biasa kalian, saya bilang. Itu bukan tuh air mandi, air minum, itu air mandi, saya bilang. Oh gitu, kita nggak tahu Pak, dia bilang gitu. Iya, saya tadi bilang minum di sini. Ya, lalu kemudian menikmati Bapak Ibu, lihat kota yang tinggi yang baru semua. Nah, yang mengejutkan mereka adalah hal baru yang mereka temui. Perjalanan yang panjang dari pedalaman sampai kota besar, menemukan hal-hal baru bagi mereka suatu keajaiban. Sesuatu yang indah, sesuatu yang tidak pernah mereka temui. Tetapi Tuhan izinkan. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa perjalanan panjang sampai di sana? Karena pekerjaan Tuhan. Ketika pekerjaan Tuhan, mereka mengikuti proses itu, mereka sampai ke tempat itu dengan selamat. Dan mereka menikmati hal-hal baru yang ada di dalam Tuhan. Ketika mereka sudah mempersiapkan diri dan berjalan menuju ke tempat yang Tuhan perkenankan. Lalu apa yang terjadi? Mereka pulang bagaimana? Mereka pulang dan cukup terkenal. Dari Jakarta, dari Bogor, mereka pergi ke Taman Mini. Ya, mungkin ada yang belum ke Taman Mini di sini ya. Dia pergi ke Taman Mini, pergi naik yang macam-macam. Dia stres, mungkin pernah dengar kora-kora. Dia naik, jangankan dia, saya juga baru pertama naik waktu itu. Ya, pegang itu naik. Dia hanya bilang, dia sudah tidak ada suara lagi. Dia pikirannya saya juga. Ya, kenapa? Hal baru, ya, menyenangkan, tapi tidak juga menyenangkan. Ada proses yang harus dijalankan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu proses. Hal yang baru ditemukan, mempersiapkan semuanya, menemukan hal baru, lalu kemudian ada dampaknya. Dan dampak itu karena pekerjaan Tuhan. Saya mau ajak kita belajar untuk melihat sebuah proses yang datang dari Tuhan,
yang diperkenankan Tuhan, hal-hal baru, keajaiban-keajaiban yang tidak pernah kita lihat, bahkan Tuhan bisa berikan ketika kita memang siap untuk mengalaminya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah dan juga yang ada di gereja ini, ada beberapa hal yang saya mau ajak kita lihat dalam pengajaran firman Tuhan pada saat ini, berkaitan dengan Yosua yang baru saja memimpin bangsa Israel. Dia dipercayakan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Bukan gampang, ada proses yang sulit. Dia harus mempersiapkan diri, karena konon katanya tanah Kanaan itu berlimpah madu dan susu. Ada banyak hal yang indah di sana. Mungkin yang orang Israel tidak pernah alami, tapi di sana mereka akan alami. Mereka akan menikmati kepenuhan hal-hal yang indah. Tetapi apa yang diarahkan Tuhan kepada Yosua dan orang Israel, kalau mereka mau melihat hal-hal yang ajaib yang datang dari Tuhan, ya, karena perjalanan orang Israel semuanya adalah suatu keajaiban, anugerah dan penyertaan. Kalau mau melihat hal-hal yang ajaib, mereka harus mengikuti petunjuk Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan untuk mereka lakukan. Petunjuknya yang pertama, coba kita lihat di ayatnya yang kelima. Ketika Yosua mau berjalan dari Sitim menuju ke Yeriko dan mereka baru melewati sungai Yordan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi yang pertama, kalau kita mau melihat sesuatu yang indah, ajaib ke depan, yang Tuhan minta kita menguduskan diri di hadapan Tuhan. Perjanjian Lama mengatakan kados, ya, atau kadesi, yang artinya kudus. Ketika bicara tentang Tuhan menguduskan, berarti Tuhan mengkhususkan umat itu menjadi miliknya. Dan ketika Yosua berkata, firman Tuhan berkata melalui Yosua, kuduskan mereka, kuduskan dirinya mereka. Apa yang mereka harus lakukan? Mereka harus mengkhususkan hidup di hadapan Tuhan. Jadi kalau mau melihat perkara-perkara yang indah ke depan, hal-hal yang ajaib dalam penyertaan Tuhan, diminta untuk menguduskan diri di hadapan Tuhan. Yosua diminta menguduskan diri bersama orang Israel, supaya ketika mereka berjalan, mereka akan melihat masa depan yang ajaib di depan. Kenapa diminta dikuduskan? Karena Tuhan kudus. Ya, kalau mau berjalan bersama Tuhan, melihat apa yang Tuhan lihat dan rencanakan, kita harus ada dalam kekudusan. Makanya kekudusan tidak bisa menjadi tawar-menawar. Kekudusan harus, kalau mau melihat apa yang dijanjikan Tuhan itu dinyatakan. Jadi kekudusan harus siap, harus kita buat. Kita khususkan diri kita di hadapan Tuhan untuk melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Karena tanpa kekudusan Tuhan tidak bisa hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa merasakan hadiratnya. Nah, yang kedua, kita lihat ayatnya yang ketiga. Dan beri perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Pertama, menguduskan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, melangkah. Kalau kita mau melihat hal yang di depan, harus melangkah. Tadi saya katakan, saya dan teman-teman dari pedalaman tidak bisa masuk ke hotel itu kalau tidak melangkah. Kenapa? Pintu tidak akan terbuka. Ketika saya masuk, pintu infrarednya kena ke saya, otomatis pintu terbuka. Nah, ketika kita mau melihat janji Tuhan ke depan, kita harus melangkah. Melangkah ke depan untuk mau melihat apa yang Tuhan persiapkan bagi kita. Ada hal-hal ajaib. Kalau kita tidak bisa melangkah, bagaimana kita bisa sampai ke tujuan? Jadi kita perlu melangkah, menguduskan diri dan melangkah. Itu actionnya. Nah, yang ketiga, langkahnya apa? Coba kita lihat ayatnya yang keempat. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui
jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika kita sudah hidup dalam kekudusan, melangkah berjalan ada syaratnya. Ada tabut perjanjian yang menuntun kita di depan, ada Tuhan yang menuntun. Jaga jarak kita. Kira-kira apa mau dikatakan kita jaga jarak dengan Tuhan? Bukan begitu. Jarak kita antara kita dengan Tuhan adalah doa. Jarak kita dengan Tuhan adalah rasa hormat yang tinggi terhadap Tuhan. Jarak kita dengan Tuhan adalah apa? Ketaatan di hadapan Tuhan. Itu jarak kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak mampu berbuat itu, Anda akan jalan ketinggalan. Karena apa? Akan jauh prosesnya. Jaraknya kita dengan Tuhan, ketaatan, rasa hormat yang tinggi. Ya, karena kita butuh Tuhan. Jaraknya Tuhan di mana, kita di mana. Tabut itu di mana bagi mereka? Ya, dia di mana? Apa kata-kata yang selanjutnya? Karena engkau belum tahu jalan yang kau lalui. Bapak Ibu, tidak ada yang tahu jalan ke depan bagaimana. Yang tahu Tuhan. Makanya ikuti gerak langkah Tuhan ke depan. Jangan jorong-jorong Tuhan juga minta cepat. Jangan ketinggalan. Jarak kita dengan Tuhan adalah doa. Jarak kita dengan Tuhan adalah ketaatan. Jarak kita dengan Tuhan adalah kehormatan. Menghormati beliau. Itu jarak kita. Jadi kita bisa melihat ke depan. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang di depan bagaimana. Kita terbatas. Makanya kita perlu mengikuti proses itu. Ada jalan yang tidak kita ketahui, tapi Tuhan tahu. Kalau jalan itu tidak diperkenankan, jangan lewat dan jangan paksakan. Karena celaka pasti akan ada. Yang berikutnya, yang keempat, setelah proses yang terjadi Bapak Ibu, baik kekudusan, bergerak melangkah, menjaga jarak, ya, ada dampak enggak dengan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada Yosua? Ada. Kalau nanti berhasil, namanya Yosua terkenal enggak? Orang Israel terkenal enggak? Mendunia ini Israel. Yosua punya kitab, Israel masuk kitab. Bukan hanya di kitab kita, kitab yang lain juga ada tentang Israel. Bahkan sampai sekarang dia terkenal. Kenapa mereka terkenal? Kenapa Yosua terkenal? Kenapa semua terkenal? Karena pekerjaan Tuhan. Coba kita lihat ayatnya yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Jadi Yosua dia besar namanya karena siapa? Karena apa? Karena Tuhan yang membesarkan. Karena pekerjaan Tuhan dia menjadi besar. Jadi ketika nanti kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, ingat, jangan kita berkata tentang namamu, katakan nama Tuhan. Ya, Yosua diminta ketika Tuhan membesarkan namanya dia. Loh, Bapak Ibu, karena melakukan pekerjaan Tuhan itu orang jadi mengenal kita, Bapak Ibu. Ya, mohon maaf, ketika Pak Pendeta juga melayani, ya, ketika saya melayani saya bilang, terima kasih atas perkenanan saya boleh melayani di jemaat ini. Saya atas nama Majelis Jemaat GPIB Benowo Surabaya mengucapkan terima kasih. Saya selalu membawa nama GPIB Benowo Surabaya. Kenapa? Supaya GPIB Benowo juga dikenal di sana. Tidak hanya saya yang dikenal Pendeta Jeffrey, tetapi GPIB Benowo dikenal. Tujuannya apa? Kenapa begitu? Melalui siapa GPIB Benowo terkenal? Melalui siapa saya bisa dikenal orang? Karena pekerjaan Tuhan. Tapi bukan berarti karena pekerjaan itu kita jadi sombong, kita jadi angkuh. Tanpa kita tidak bisa semuanya. Enggak, salah. Ya. Yosua diagung-agungkan, dia disembah. Yosua mau? Enggak. Bahkan di hadapan malaikat itu nanti dia meletakkan kepalanya di bawah. Ya, dia meletakkan kepalanya. Musa mau disembah, dia nggak mau disembah. Musa nggak mau disembah. Ya, Yosua ini mendampingi Musa 40 hari di Sinai. Ya. Dia mendampingi, dia setia, dia punya mentor, dia ikutin prosesnya, dan dia melanjutkan apa yang mentornya lakukan. Itu itu Yosua. Ya, dan dia dengan rendah hati, Tuhan membesarkan. Ketika Yosua dibesarkan namanya, yang dia besarkan siapa? Yahweh. Yang dia besarkan Adonai. Yang dia besarkan Elohim. Yang dia besarkan Tuhan, bukan dirinya. Maka ini proses yang mau dikatakan sama Tuhan. Hati-hati Yos.
Ketika kamu nanti berproses, aku akan membesarkan namamu. Tuhan mau bilang apa? Jangan sombong nanti kalau kamu sudah besar. Makanya apapun yang kita lakukan, jangan membuat kita lupa Tuhan. Dan jangan kita mengedepankan nama kita. Nama kita taruh kecil di bawah nama Tuhan yang besar. Kalau bisa nama kita ada di kaki Tuhan saja. Ya. Dan itu yang terjadi. Ini membuktikan apa? Berhasil. Keajaiban apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat sungai Yordan terbelah menjadi dua. Yang satu tertahan di sana, yang satu tertahan di sini. Ya, kering. Lalu kemudian seperti apa yang Tuhan lakukan terhadap Musa, Tuhan lakukan terhadap Yosua. Kalau Musa dia pecah laut Teberau, tapi Yosua dia pecah sungai Yordan. Dulu sungai Yordan besar dan deras, tapi nggak tahu sekarang dia kecil atau apa. Saya belum pernah ke sana. Pak Lumban sudah pernah ke sana itu. Ya, dia mengecil atau dia membesar itu. Ya, atau Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana bisa menceritakan nanti kepada teman-teman. Tetapi dulu sungai itu besar, luas. Lalu kemudian Yosua bisa lewat. Apa yang dilakukan Tuhan? Memecah laut Teberau, Tuhan juga memecah sungai Yordan. Yosua dan juga orang Israel bisa lewat. Itu keajaiban yang Tuhan berikan. Itu pertama kali bersama dengan Yosua. Ya. Nah Bapak Ibu, saya mau ajak kita merenungkan perjalanan hidup baik PKB, GP dan pelayanan kita di Benowo, keluarga kita semua tidak akan pernah sampai pada sebuah proses yang indah bersama Tuhan kalau kita tidak merasakan kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa merasakan banyak hal yang baik kalau kita tidak memulai melangkah untuk melihat masa depan yang indah bersama Tuhan. Kita nggak akan bisa itu Bapak Ibu, melihat janji Tuhan, semua hal yang indah di depan, kalau tidak kita mulai yang pertama menguduskan diri kita. Bapak-bapak, anak-anak GP, kuduskan dirimu, khususkan untuk Tuhan. Ya, kita nggak tahu hari dan waktunya kapan Tuhan panggil kita. Ya, kita hanya punya harapan, keinginan. Tapi ketika Tuhan bilang, aku punya juga rencana indah untuk kamu, tapi kita tidak mau menguduskan diri kita di hadapan Tuhan, apa arti hidup kita? Sampai kita ke depan? Enggak. Mungkin tujuanmu di dunia bisa terlaksana, tapi tujuan kita yang utama untuk melihat di mana Tuhan ada, kita ada, tidak sampai. Karena apa? Kita tidak berusaha menguduskan diri kita. Ya, lalu kemudian berjalan, melangkah bersama iman. Iman kita siapa? Yesus Kristus. Allah yang sudah menjadi manusia. Kita beriman kepada Yesus Kristus, Dia jalan kebenaran dan hidup. Di bumi dan di sorga tidak akan ada yang bisa, ya Bapak Ibu, yang tidak akan bisa melihat kemuliaan Tuhan kalau tidak di dalam nama Yesus. Bahkan pintu sorga pun, pintu sorga tidak akan terbuka kalau tidak menyebut nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Hanya Dia jalan, yang gak ada yang lain. Makanya gak usah pikir yang lain, pikirkan jalan kebenaran yang hidup. Apa yang kita pikirkan keluar dari apa yang kita buat dan juga kita lakukan. Kelihatan di situ siapa kita. Lalu kemudian ketika kita berjalan dengan iman kita untuk ke depan, jangan lupa ya, kita harus jaga jarak dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, jaraknya hanya doa, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, taat kepada Tuhan. Itu jalan yang harus kita lalui, jaraknya seperti itu. Kita akan sampai ke masa depan. Karena jalan ke depan anak muda nggak tahu. Kalau bapak-bapak pernah muda, anak-anak laki-laki belum tentu bisa jadi bapak-bapak. Ya, saya nggak tahu bisa jadi bapak-bapak apa enggak. Tapi semua ada rencana Tuhan. Tapi bapak-bapak sudah pernah muda dan dia pernah menjadi anak-anak. Lalu kemudian mereka sudah melewati banyak hal dalam pergumulan. Lalu anak muda apa yang harus dilakukan? Berjalan dalam iman, dalam kekudusan. Bapak-bapak jaga itu kekudusan. Berjalan dalam imanmu. Jaga jarak dengan Tuhan dengan ketaatan, doa. Dan ingat, kalau Tuhan percayakan apapun dalam hidup kita, ingat ketika Tuhan percayakan apapun dalam hidup kita dan Anda dibuat berhasil, bukan namamu yang utama, tapi nama Tuhan. Nama Tuhan yang diagungkan. Mau kita keluargamu diberkati, ingat semua karena Tuhan. Dan kalau mau melakukan segala sesuatu, kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan berkenan bukan berarti kita tidak beraktivitas, tidak bergerak. Bukan kita menyerah. Itu salah pikir itu. Baca Yakobus. Ya. Kalau engkau mau kemana? Kalau engkau mau buat apa? Berdoa. Minta kalau Tuhan berkenan. Makanya jangan kita lupa minta perkenanan Tuhan.
Kalau kita terobos dengan kita punya mau, pasti ribut dan benturan. Tapi Tuhan berkenan nggak dengan ini? Kalau Tuhan berkenan kita lakukan. Kalau tidak, kita coba jaga. Ya. Jadi semua mohon perkenanan Tuhan. Nama kita tidak akan besar dikenal. Kita nama punya besar itu karena Tuhan. Tuhan yang mengizinkan. Jadi mau besar apapun nama kita, itu karena Tuhan. Kemarin di ulang tahun saya bilang begini. Pergumulan saya, semakin saya berusia, pergumulannya adalah apa? Ketika kita semakin diberkati, kita semakin sombong dan angkuh. Itu yang paling bahaya. Ya, sombong dan angkuh dan lupa Tuhan. Tetapi saya mau katakan, doakan saya supaya saya belajar terus kerendahan hati, bahkan rendah diri di hadapan Tuhan. Supaya ketika proses hidup kita ini, saya tidak lupa Tuhan. Saya tetap mengandalkan Tuhan. Karena saya tahu, kalau saya tidak rendah hati, saya tidak berjumpa dengan Tuhan. Tuhan kebaikan kita. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita akan merasakan hadirat Tuhan dengan semua yang terjadi dalam hidup kita. Baik PKB di usia 39, baik GP di usia 70, ya. Dan kita semua yang ada di rumah dengan penuh sukacita mau mengatakan apa yang kita terima saat ini karena Tuhan hadir bersama-sama kita. Seperti Yosua juga katakan, ayat 10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Farisi, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Jadi apa yang kita alami mau mengatakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Mau usia berapapun anugerah Tuhan, mau apapun rumah tangga kita, pergumulan, hidup berkat saat ini, semua karena Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 277. Firman Tuhan sudah kau dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan milikmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Mu. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hambanya, jadi saksi setia dan teguh. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja dan di rumah, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu. Kalau di hari ini kami bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu,
Kami belajar bagaimana mau melihat keajaiban Tuhan. Kami harus menguduskan diri kami. Kami harus melangkah maju bergerak. Kami harus mengikuti Tuhan dan menjaga jarak kami. Jarak kami, rasa hormat, doa, mengimani, pengharapan, dan melakukan kehendak-Mu dalam ketaatan. Dan izinkan kami tidak menjadi sombong ketika melakukan pekerjaan Tuhan. Dan izinkan kami tidak mencuri kemuliaan-Mu, karena yang layak dipuji disembah adalah nama Tuhan, bukan kami. Dan izinkan Tuhan kami melakukan pekerjaan-Mu dengan penuh kerendahan hati, sehingga nama-Mu yang di depan, yang dikenal, dialami, kami di belakang saja. Bahkan kalau Tuhan berkenan, kami di bawah kaki-Mu saja. Dan biar Tuhan sempurna di dalam hidup umat-Mu. Terima kasih Tuhan memberkati gereja-Mu yang boleh bersama-sama di saat ini membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Dan Roh Allah bekerja untuk menuntun kami melakukannya. Gereja-gereja-Mu yang ada di atas muka bumi ini, dari ujung bumi sampai ujung bumi, dari barat ke utara, dari timur ke selatan. Gereja-Mu yang ada di Indonesia, di Jawa Timur, Surabaya, GPIB secara sinodal, dan GPIB Benowo Surabaya. Berkati persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami. Berkati karena ini tubuh-Mu, supaya tubuh-Mu ini gereja-Mu mengikuti kehendak Sang Kepala. Kepala yaitu Yesus Kristus Tuhan. Maka kemana kepala memerintah, kaki, tangan, dan tubuh ini mengikutinya. Dan biarlah kami juga punya hati dan pikiran mengikuti apa kata Tuhan dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi gereja-Mu yang di tengah pergumulan menghadapi pergumulan-pergumulan bersama kami di dunia ini, menghadapi COVID-19. Dan kami percaya Tuhan menyertai gereja-Mu, Tuhan menyertai umat-Mu, dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan juga memberkati bahwa kami tidak bergumul hanya masalah COVID-19, tapi gereja-gereja-Mu dalam pergumulan penganiayaan, mengalami penolakan dan hambatan di mana-mana. Tapi kami percaya bahwa Tuhan penuh kasih menjaga keluar masuk kami, menuntun kami, dan ketika Tuhan mengizinkan kami mengalami itu, Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Justru Tuhan menyertai kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan berkati gereja GPIB Benowo Surabaya, baik Diaken Penatua, PHMJ, BPPJ. Engkau berkati pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, panitia, pegawai, dan juga Tuhan memberkati seluruh kami jemaat-Mu, agar kami bergandeng tangan, berjalan menurut apa yang menjadi kehendak-Mu. Rubah cara pikir, cara pandang kami, hati kami, supaya hati pikiran kami boleh mengasihi Tuhan saja, meninggalkan cara hidup kami yang lama, agar kami melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam tahun-tahun kehidupan kami. Berkati keluarga kami, berkati jemaat-Mu, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami yang lagi bergumul karena sakit, baik di rumah, dalam perawatan, rawat jalan, baik yang di rumah sakit, dan juga di usia lanjutnya. Tuhan dampingi mereka dalam cinta kasih-Mu, agar mereka dikuatkan, dimampukan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati juga dalam kehidupan saudara-saudara kami di tengah situasi ekonomi yang kurang baik, tetapi kami percaya berjalan bersama Tuhan ada kebaikan dan penyertaan. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah-Mu, baik jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu sepekan ini, baik perkawinan kelahiran, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan memberkati Pelekat PKB yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia 39 tahun. Tuhan memberkati pengurus, Tuhan berkati anggota, usia mereka semakin bertambah juga hikmat yang dari Tuhan, kekuatan dan kasih karunia-Mu, agar mereka melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi kepala keluarga yang mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, dan menjadi berkat di mana Tuhan mengutus. Mereka tangguh dan luwes, penuh kerendahan hati. Dan juga Pelekat GP di usianya ke-70 tahun. Tuhan memberkati tiang-tiang gereja-Mu ini, agar mereka menguduskan diri mereka untuk dipakai Tuhan bagi pekerjaan dan memuliakan nama-Mu. Dan biar mereka dipersiapkan untuk setiap rencana indah-Mu, dan mereka mengikuti apa kata firman dan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini dalam ibadah ini juga kami mau berdoa untuk PHMJ terpilih 2020-2022 yang akan diperkenalkan
Tolong Tuhan berkati kami semua yang bekerja, agar nama Tuhan yang semakin besar, kami bisa lebih rendah hati, lebih sehati, sekasih, sepikir, satu tujuan, lebih terarah pada firman-Mu, melihat pekerjaan Tuhan, dan kami tidak ego pada diri sendiri, tetapi kami melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan sesuai firman-Mu, sehingga jemaat bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Tentu dengan dukungan Diaken Penatua, BPPJ dan semua jemaat, kami sebagai pelaksana, hanya pelaksana, hamba-hamba-Mu yang melaksanakan keputusan. Kami bukan tuan atas jemaat ini, tetapi kami hamba-hamba Kristus yang Tuhan panggil dan utus untuk melayani. Berkati kami semua yang bertugas di hari ini, baik Diaken Penatua, Prokantor, Organis, Multimedia. Tuhan berkati agar semuanya kami persembahkan untuk Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, baik Presiden, Wakil Presiden, sampai pada tingkat RT RW. Berkati RW 13, RT 5, tempat gereja-Mu hadir di Benowo ini, agar terpelihara semua hubungan kami yang baik dan semua saling memberkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sama
Jemaat, saatnya kita memberi persembahan persekutuan, syukur, dan persembahan sukarela. Alkitab mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian yang berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu diberbani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat 12 sampai dengan 13. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Jemaat menyanyi Bapa Engkau sungguh baik, kita pasti Ya Allah Bapa pemurah, kami bersyukur karena kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang memampukan kami berusaha dan bekerja sehingga memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar dikelola dan digunakan untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Dalam Yesus Amin. 26 Juli 2020, Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati pelayanannya. Pengenalan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti tahun 2020-2022 berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode nomor 4917/20/MS20/KPTS menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti tahun 2020-2022 di GPIB Jemaat Benowo Surabaya dengan susunan personalia sebagai berikut. Ketua
Pendeta Jeffrey Yuwanto DSSI Teo. Ketua 1 Penatua Hotler Tumban Daud. Ketua 2 Penatua Saniro Prato. Ketua 3 Penatua Hori S. Betang. Ketua 4 Diaken Leni A. Kana. Sekretaris Penatua Sri Peni. Bendahara Penatua Magdalena J. Sampau. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati. Saya undang PMJ terpilih 2020-2022 untuk maju ke depan. Mari Pak Ketua 1, Pak Ketua 2, Ibu Ketua 3, Ketua 4, Sekretaris dan Bendahara. Iya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, baik yang di gereja dan di rumah. Ini PHMJ, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, yang terpilih dalam sidang Majelis Jemaat untuk periode 2020-2022. Mohon dukungan doa Bapak Ibu, dukungan Diaken Penatua dan semua unit misioner dalam proses pelaksanaan pelayanan. Kami bukan kami pelayan semua, ya, hanya melakukan keputusan hasil sidang majelis jemaat, ya. Jadi kami hamba-hamba yang melayani, yang ingin dapat dukungan dari Bapak Ibu untuk setiap program kerja yang kita sudah sepakati. Mohon dukung dalam doa. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu rekan PHMJ 2020-2022. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Silakan duduk. Ya. Iya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah dan yang ada di gereja ini, hari ini kita sama-sama merayakan HUT PKB yang ke-39 tahun dan HUT GP ke-70 tahun, ya. Berkenan pengurusnya saja saya undang maju ke depan, baik PKB, Ketua Sekretaris Bendaharanya maju ke depan, dampingi saya di sebelah kiri. Lalu untuk GP, Ketua Sekretarisnya untuk maju. Mana sama koordinatornya? Monggo. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan yang di rumah dan kita semua. Kalau hari ini kita merayakan HUT PKB dan GP tidak seperti hari-hari Minggu biasanya. Biasanya kita tiup lilin, ada jajannya. Nah, tapi kali ini tidak ada jajannya, ya. Jajannya menyusul. Kita lebih sederhana merayakannya. Tapi yang terpenting adalah pemaknaan di usia 70 tahun dan 39 itu apa? Apakah kita sudah melakukan pengembalaan yang baik terhadap pelayanan kita yang dipercayakan, ya, oleh Tuhan melalui gerejanya, baik untuk PKB di usia 39 tahun dan juga GP di usia ke-70 tahun. Apakah damai sejahtera, apakah Tuhan Yesus, apakah kasih Allah sudah dirasakan enggak dalam persekutuan di pelekat itu, ya? Karena bapak-bapak dan juga rekan-rekan GP dipercayakan dalam pengembalaan kawanan domba yang kecil itu. Apakah bisa dipercaya atau tidak? Harapan saya bisa dipercaya. Kenapa? Rasa yang dimunculkan itu. Apakah Tuhan hadir di dalamnya? Damai sejahtera, sukacita. Dan semakin berhikmat tidak kita sebagai bapak, semakin berhikmat, semakin menghadirkan damai sejahtera dalam hidup pribadi, dalam hidup keluarga dan juga GP. Bagaimana persekutuannya? Apakah menjadi anak muda yang tiang-tiang gereja semakin kreatif, ya? Semakin kuat. Nah, itu kembali dalam perenungannya, ya. Pak Pendeta hanya mengingatkan, tapi Tuhan semua yang menilai pelekat PKB dan juga pelekat GP dalam melaksanakan pelayanan. Sekali lagi, selamat ulang tahun pelekat PKB ke-39.
Pelekat GP ke 70 tahun ya. Di masa Covid ini semua tetap bersukacita. Masih cium bau-bau kan? Ya, bersyukur Bapak Ibu sekarang kita cium bau kentut ya. Kita bersyukur bau-bau yang tidak harum, bersyukur kita cium. Karena kalau orang kena Covid sudah tidak bisa cium bau-bau itu. Ya. Nah, ini saya mau bilang, dulu ketika orang bersin, hacing ya. Semua bilang apa? God bless you. Sekarang coba orang bersin. Hacing, langsung lari orang. Nggak ada itu God bless you-nya, nggak ada lagi ya. Lalu dulu kalau kita cium bau kentut, woi kita marah-marah. Tapi coba orang-orang kena Covid itu bisa cium bau kentut, rindu dia cium bau kentut. Karena kalau dia cium bau kentut berarti dia sudah sembuh dari sakitnya. Dia cium bau makanan, dia cium rasa, dia sudah sembuh. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, meskipun kita tidak potong kue, kita tidak rasa itu kue cium baunya, tapi yang kita syukuri, kita masih mencium dan merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Iya, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat di rumah dan kita semua, saya undang kita semua bangkit berdiri. Pulanglah, lakukan firman Tuhan. Cari kejar yang Tuhan persiapkan di depan. Ingat, kuduskan dirimu. Ingat, bergerak maju dalam imanmu. Jaga jarak dengan Tuhan dalam doamu, dalam imanmu, dalam pengharapan, dalam ketaatanmu, dalam kerendahan hatimu. Dan ingat, ketika engkau berhasil dalam segala hal, itu karena Tuhan, karena pekerjaan Tuhan, dan bukan karena kita. Kita menyanyi, Tuhan Engkaulah hadir. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara dalam denyut jantungku, kuasa-Mu bekerja. Tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang ku kasih dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaanmu. Dalam suka duka Kau ingin berserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu Kau bahagia. Dikau yang ku kasih dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.